Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Nisa Nur Aisyah dengan NIM 205160112 dan saya sendiri yaitu Wanda Batul Zahra dengan NIM 205160121 akan mempresentasikan mengenai metode pembelajaran matematika untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Andas Cici Nurhak MPD. Pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran matematika adalah cara untuk mencapai tujuan pembelajaran matematika. Penggunaan metode yang tepat akan menentukan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Beberapa metode yang dapat dipilih guru matematika adalah metode pemecahan masalah, metode inquiry, metode PBL, dan metode PJBL. Metode pemecahan masalah. Pemecahan masalah merupakan suatu kemampuan berpikir tingkat tinggi yang dapat dikembangkan melalui pembelajaran matematika. Pemecahan masalah dapat dianggap sebagai metode pembelajaran di mana siswa berlatih memecahkan persoalan. Keunggulan dari metode pemecahan masalah. Yang pertama yaitu melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan. Yang kedua, berpikir dan bertindak kreatif. Yang ketiga, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis. Yang keempat, mengidentifikasi dan melakukan penyelidikan. Yang kelima, menafsir dan mengevaluasi hasil pengamatan. Yang keenam, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat. Dan yang terakhir yaitu dapat membuat pendidikan sekolah lebih relevan dengan kehidupan khususnya dunia kerja. Di balik keunggulan pasti ada kelemahan. Kelemahan dari metode pemecahan masalah yang pertama yaitu beberapa pokok bahasan sangat sulit untuk menerapkan metode ini. Yang kedua dan yang terakhir yaitu memerlukan alokasi waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan metode pembelajaran yang lainnya. Setelah kita mengetahui kelemahan dan keunggulan dari metode pemecahan masalah, sekarang kita akan membahas mengenai strategi menjalankan metode pemecahan masalah. Yang pertama yaitu membuat diagram, yang kedua yaitu mencoba pada soal yang lebih sederhana dulu, yang ketiga yaitu memecah tujuan, yang keempat yaitu memperhitungkan setiap kemungkinan, yang kelima yaitu berpikir logis, yang keenam yaitu mengabaikan hal yang tidak mungkin, dan yang terakhir adalah mencoba-coba. Yang kedua yaitu metode inquiry. Apa itu metode inquiry? Metode inquiry adalah suatu strategi atau pendekatan yang digunakan guru dalam mencapai tujuan dengan cara siswa mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, dan analisis sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Keunggulan dari metode inquiry. Yang A yaitu dapat membentuk self-concept pada diri siswa sehingga siswa-siswa dapat mengerti tentang konsep dasar dan ide-ide yang lebih baik. Yang B yaitu membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi proses belajar yang baru. Yang C yaitu mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri, bersikap objektif, jujur, dan terbuka. Yang D yaitu mendorong siswa untuk berpikir intuitif dan merumuskan hipotesanya sendiri. Yang E yaitu memberi kepuasan yang bersifat intrinsik bagi siswa. Yang F yaitu situasi proses belajar jadi lebih hidup dan berkembang. Yang G dapat mengembangkan bakat dan minat siswa. Yang H memberi kebebasan siswa untuk belajar sendiri. Yang I siswa dapat terhindar dari cara belajar yang tradisional. Dan yang terakhir yaitu dapat memberikan waktu yang cukup bagi siswa sehingga mereka dapat mengasimilasi dan mengakomodasikan informasi. Kelemahan dari metode inquiry yang A yaitu jalannya pembelajaran agak lambat, yang B hanya dapat mencari satu pengertian, yang C kelas yang besar dapat menimbulkan kegaduhan, yang D persiapan dan pelaksanaannya memakan waktu yang cukup lama, Yang E, metode ini tidak efektif bila tidak ditunjang dengan peralatan
yang lengkap sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir, suka dilaksanakan bila siswa belum matang dalam hal kemampuan untuk melaksanakannya. Langkah penerapan metode inquiry. Pertama, membina suasana yang responsif di antara siswa. Kedua, mengemukakan permasalahan untuk diinquiry atau ditemukan melalui cerita, film, gambar, dan sebagainya. Ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa. Pertanyaan yang diajukan bersifat mencari atau mengajukan informasi atas data tentang masalah tersebut. Keempat, merumuskan hipotesis atau perkiraan yang merupakan jawaban dari pernyataan tersebut. Kelima, menguji hipotesis. Guru mengajukan pertanyaan yang bersifat meminta data untuk pembuktian hipotesis. Keenam, pengambilan kesimpulan. Perumusan kesimpulan ini dilakukan guru dan siswa. Problem Based Learning atau PBL. Metode pembelajaran PBL merupakan metode pembelajaran yang menggunakan pada setiap proses pembelajaran, masalah yang diberikan guru kepada siswa dapat menuntut siswa untuk lebih kreatif, aktif, berpikir kritis, dan berpartisipasi pada proses pembelajaran dalam menyelesaikan masalah. Hal ini tentunya akan berdampak baik untuk para siswa agar memiliki tantangan dan semangat untuk mengikuti proses pembelajaran yang terjadi di sekolah. Metode pembelajaran PBL bertujuan untuk membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan berpikirnya untuk menyelesaikan permasalahan pada setiap proses pembelajaran. Langkah-langkah menerapkan metode PBL. Pertama, mengorientasikan siswa atau mahasiswa pada masalah. Kedua, mengorganisasikan siswa atau mahasiswa untuk belajar. Ketiga, membantu penyelidikan mandiri dan kelompok. Keempat, mengembangkan dan menyajikan artefak atau hasil karya dan memamerkannya. Kelima, analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Keunggulan metode PBL. Pertama, menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Kedua, meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran siswa. Ketiga, membantu siswa dalam mentransfer pengetahuan siswa untuk memahami masalah dunia nyata. Keempat, membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Kelima, mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru. Yang keenam, memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata. Yang ketujuh, mengembangkan minat siswa untuk secara terus-menerus belajar sekalipun belajar pada pendidikan formal telah berakhir. Kedelapan, memudahkan siswa dalam menguasai konsep-konsep yang dipelajari guna memecahkan masalah dunia nyata. Kelemahan dari metode PBL ini yaitu ketika siswa tidak memiliki niat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencobanya. Untuk sebagian siswa beranggapan bahwa tanpa pemahaman mengenai materi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah, mengapa mereka harus berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari? Maka mereka akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Project Based Learning atau PJBL. PJBL adalah
metode pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada guru untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. Kerja proyek memuat tugas-tugas yang kompleks berdasarkan permasalahan atau problem yang diberikan kepada siswa secara langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya. Dalam beraktivitas secara nyata dan menuntut siswa untuk melakukan kegiatan merancang, melakukan kegiatan investigasi atau penyelidikan, memecahkan masalah, membuat keputusan, serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja secara mandiri maupun kelompok atau kolaboratif. Hasil akhir dari kerja proyek tersebut adalah suatu produk yang antara lain berupa laporan tertulis atau lisan, presentasi atau rekomendasi, penilaian tugas proyek dilakukan dari proses perencanaan, pengerjaan tugas proyek sampai hasil akhir proyek. Keunggulan metode PJBL. Pertama, meningkatkan motivasi. Kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Ketiga, meningkatkan kecakapan kolaboratif. Dan yang keempat, meningkatkan keterampilan mengelola sumber. Kelemahan metode PJBL. Pertama, pembelajaran berbasis proyek memerlukan banyak waktu yang harus disediakan untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks. Kedua, banyak orang tua peserta didik yang merasa dirugikan karena menambah biaya untuk memasuki sistem baru. Ketiga, banyak instruktur merasa nyaman dengan kelas tradisional, di mana instruktur memegang peran utama di kelas. Ini merupakan tradisi yang sulit, terutama bagi instruktur yang kurang atau tidak menguasai teknologi. Keempat, banyaknya peralatan yang harus disediakan, oleh karena itu disarankan untuk menggunakan tim teaching dalam pembelajaran. Kelima, peserta didik memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Keenam, ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok. Sekian materi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.